Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya akan coba membuat seri belajar trading forex dari yang paling awal sekali, ya. Jadi di seri ini saya akan coba menjelaskan eh, dasarnya adalah bagaimana membandingkan transaksi di trading forex dengan perdagangan biasa. Oke, ini untuk membentuk mindset bahwa trading forex itu ya secara prinsipnya adalah perdagangan seperti biasa, begitu loh. Oke ya. Kemudian setelah itu saya akan membahas apa itu pair, pip, spread, lot, dan cara menghitung nilai dari pip. Kemudian ada juga sedikit kesimpang siuran terhadap nilai pip dari XAU atau emas dan arti tanda segitiga di ini. Oke, kita mulai. Misalkan kita berdagang di perdagangan biasa gitu ya. Kemudian ada satu transaksi yaitu gula 1 kilo sama dengan 14.000. Terus kita membeli 1 ton. Oke, nah kita coba pecah transaksi ini ya. Ini berarti kita bisa pecah, yaitu barang yang dibeli adalah gula, ya kan? Barang yang dibeli gula dibayar pakai rupiah karena RP kan, 14.000 rupiah bukan US dollar. Jadi dibayar pakai rupiah di harga 14.000. 14.000. Nah, kemudian jumlah yang dibeli adalah 1 ton atau 1000 kg. Oke, nah transaksi ini gula 1 kilo sama dengan 14.000, kalau kita tulis dalam bentuk pair atau dalam bentuk forex, itu bentuknya seperti apa? Nah, menjadi gula garis miring rupiah sama dengan 14.000, begitu. Ini adalah format penulisan seperti di forex. Kan, ini saya dilihat dulu. Nah, sekarang kita coba ke trading komoditas, karena di forex ada trading komoditas, ada mata uang. Komoditas adalah XAU atau emas. XAU ini emas ya. Jadi kalau kita ada transaksi XAU USD 102,36, ya, ini sebenarnya gini. Ini terdiri dari dua itu ya, jadi sepasang gitu ya, jadi dua item lah katakan, yaitu kita bisa tulis sebagai ini, XAU garis miring USD. Tapi karena di forex itu mereka sudah tahu bahwa pengkodeannya itu per 3 huruf, jadi garis miringnya biasanya dihilangkan. Nah, terhadap transaksi ini, XAU USD 1902,36, kalau kita pecah dengan cara seperti ini, maka barang yang dibeli adalah XAU atau emas. Barang yang dibeli adalah XAU atau emas. Dibayar pakai yang di belakang, ya kan? Beli yang pakai yang di depan, dibayar pakai yang di belakang. Jadi beli dengan XAU, dibayar dengan USD atau US dollar. Di harga berapa? 1902,36. Ini. Nah, penulisan ini kalau kita tuliskan dalam transaksi sehari-hari, maka bunyinya adalah emas atau XAU 1 troy ounce sama dengan 1902,36 US dollar. Begini. Oke. Sedikit catatan bahwa kalau gula kan kita bilang umumnya orang taunya gula itu berarti per kilo, ya kan? Tapi kalau untuk perdagangan emas secara internasional, mereka sudah sepakat bahwa ketika disebut harga emas, berarti itu harga emas per 1 troy ounce, gitu ya. Nah, 1 troy ounce ini kurang lebih 31 gram, begitu. Sorry, ini harusnya di sini. Jadi 1 troy ounce ini kurang lebih 31 gram. Ini sama seperti kalau misalnya kita bilang
oh emas hari ini 800.000 atau 900.000. Kalau di Indonesia kita nggak usah ngomong berapa beratnya, itu secara otomatis kita udah ngerti bahwa itu per gram gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Amerika atau di pasar internasional, ketika mereka emas harganya 1.900 sekian, mereka sudah ngerti bahwa itu per 1 troy ounce gitu ya. Oke. Jadi format penulisan XAUUSD ini kita bisa baca menjadi beli yang di depan, dibayarnya pakai yang di belakang, di harga ini. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita menggunakan ini dan bukan yang sebelah sini. Ya, tapi kurang lebih proses pembacaan pairnya seperti itu. Oke, nah, terus kan suka ada istilah, saya beli satu lot. Saya beli satu lot XAUUSD. Oke, satu lot itu apa? Berarti satu lot itu adalah jumlah, gitu. Jumlah yang dibelinya adalah satu lot. Nah, untuk emas atau XAU ini artinya 100 unit. Satu unitnya berapa? Satu unitnya itu 1 troy ounce. Jadi kalau 100 unit sama dengan 100. Jadi kalau 100 unit berarti itu sama dengan 100 troy ounce, begitu ya. Nah, kita ambil satu contoh lagi untuk yang perdagangan mata uang. Nah, yang ini kan mata uang, ya. EUR ini euro, USD, oke, GBP, USD, AUD, NZD ini mata uang. Kita ambil contoh yang GU deh, GBP, USD. Harganya di 1.27952. Ya. Ini artinya kita beli yang di depan, yaitu GBP. Kita bayar pakai yang di belakang di harga 1,127952. Begitu. Ya. Jadi kita beli yang di depan, kita bayarnya pakai yang di belakang di harga sekian. Transaksi ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari berarti 1 GBP sama dengan 1,127952 USD. Gitu. Oke. Karena ini mata uang, jadi perbandingannya adalah 1 yang di depan sama dengan berapa yang di belakang. Ya. Nah, kalau ada orang bilang beli satu lot, itu artinya apa? Jadi, untuk yang sifatnya mata uang, bukan komoditas, satu lot itu adalah 100.000. Ya, kalau emas kan tadi 100 unit, ini 100.000 unit. Oke, berarti ini sama juga kalau untuk transaksi GBP USD, kita bilang kita beli 100.000 GBP atau pound sterling. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau kita bilang kita beli satu lot GBP USD, berarti kita beli 100.000 GBP, jangan salah gitu. Oke. Oke, ya, itu tadi perbandingan bagaimana perdagangan biasa kita bandingkan dengan trading di forex. Jadi secara prinsip sama, ya kan? Setelah dipecah ini nanti silakan teman-teman perhatikan lebih lanjut ya. Sama atau beda gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke apa itu pair. Oke. Oh gini, saya ingin menjelaskan dulu apa itu forex ya. Setidak-tidaknya forex dari kacamata saya. Bagi saya forex itu adalah grosirannya money changer. Sederhananya seperti itu. Maksudnya apa? Kalau di money changer kan kita bisa beli US, kita bisa beli mata uang apapun, tapi jumlah sedikit pun diladenin sama si money changer. Ibaratnya begini, kita datang cuma mau beli 10 dolar Amerika, dilayanin. Taruhlah misalnya 1 US dollar sekarang kan 14.500, jadi beli 10 dolar paling 145.000 begitu kan. Itu dilayanin. Atau kita cuma mau beli 20 ringgit Malaysia, dilayanin kan.
kita mau beli misalnya 5 Singapura dolar, dilayanin oleh money changer. Nah, kalau forex ya hampir kayak money changer untuk membeli mata uang asing. Tapi dia sifatnya grosiran. Grosiran itu apa? Berarti ada minimum quantity begitu kan. Nah, minimum kuantitinya adalah 0,01 lot. Saat ini 0,01 lot. Waktu zaman dulu sekali, minimum kuantitinya itu 1 lot, begitu loh. Nah, oke, saya jelaskan dulu. 0,1 lot itu berarti berapa sih? Ya, ini. Kalau tadi kita bicara, kita beli GBP pound sterling itu 1 lot, itu kan sama dengan 100.000 pound sterling gitu ya, BP gitu kan. Nah, kalau kita beli 100.000 GBP ini berapa ya? Ada nggak sih ya? Oke deh, kita bicara beli 100.000 USD aja deh ya. Nggak usah GBP karena lagi nggak ada kursnya. 100.000 USD. Kira-kira kalau 1 USD itu kan 14.500 ya. Jadi kalau kita kalikan adalah 100.000 kali 14.500. 1,45 M. Jadi sebenarnya atau 1 M 400 juta. Kalau kita beli 1 lot, sebenarnya kita melakukan transaksi kira-kira di 1,5 M gitu loh. Tergantung nanti ini mata uang terakhirnya apa. Nah, itu zaman dulu. Zaman dulu minimum transaksinya, minimum pembelian adalah 1 lot. Oke, di zaman sekarang sudah mulai berubah, yaitu di 0,01 lot. Tapi kita bayangin 0,01 lot juga kan masih banyak. Berarti kan 1/100-nya dari ini ya. 1/100-nya berarti sekitar 14,5 juta. Oke. Nah, jadi di forex ini dia tidak melayani tuh kalau kita cuma mau beli 10 dolar. Oke, 0,01 lot ini kan berarti kalau satu lotnya 100.000 USD, 0,01 lot itu kan berarti 1.000 USD gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau di money changer itu kita mau nuker 10 dolar itu dilayanin gitu. Kita mau nuker 20 dolar dilayanin. Tapi kalau di forex nggak dilayanin karena minimum transaksinya adalah 1.000 US dollar atau nah kalau ini 1.000 NZD. Kurang lebih sekitar segitu. Nah, makanya saya katakan forex itu adalah grosirannya money changer gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa itu pair? Pair itu secara esensinya adalah barang dagangan. Barang yang diperjualbelikan di tempat tersebut. Jadi kalau di money changer ya barang dagangannya kan mata uang asing. Di forex juga sama. Pair itu secara esensi adalah barang dagangan. Nah, pairnya sendiri artinya kan pasangan tuh. Pair itu sepasang gitu. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah pair itu kita di umumnya ini terdiri dari 6 huruf. EUR, USD. Nah, 6 huruf ini dibagi menjadi 3 gitu. Jadi 3 yang di depan ini adalah satu mata uang, 3 yang di belakang ini satu mata uang. Kayak ini GBP ini pound sterling, USD US dollar. AUD itu Australia dollar, NZD New Zealand dollar. US dollar, yen Jepang. Pound sterling, yen Jepang. XAU ini emas, kode untuk emas. USD US dollar. Berarti sifatnya sepasang. Ada 2, satu di depan, satu di belakang, satu di depan, satu di belakang. Ya kan? Nah, itu bagaimana cara kita membaca pair. Jadi kalau itu adalah bagaimana cara kita membaca pair, ya kan? Terus kalau kita bilang kita beli GBP USD misalnya, itu artinya apa? Jadi kalau kita beli GBP USD, itu artinya
kita membeli yang di depan, ya kan? Kita membeli yang di depan, kita bayarnya pakai yang di belakang. Kalau kita bilang kita nge-sell GBP USD, itu artinya apa? Itu artinya kita menjual pound sterling, menjual yang di depan, nanti kita terima bayarannya dalam yang di belakang. Begitu cara bacanya. Oke? Nah, sekarang kita akan coba masuk ke mana harga jual, mana harga beli, begitu ya. Sorry, ini saya geser dulu. Oke. Bagaimana menentukan harga jual dan mana harga beli? Di sini saya sudah ada contoh daftar mata uang asing di bank. Kita mulai dari sini dulu. Nah, di sini kan ada harga beli, ada harga jual. Ya. Tapi teman-teman jangan salah, harga beli di sini merujuk kepada pihak bank yang ngebeli. Harga jual di sini merujuk pada pihak bank yang menjual, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau saya mau beli US dollar, berarti si bank yang ngejual, gitu kan? Karena si bank yang ngejual, maka digunakanlah harga jual, yaitu 14.620. Nah, sekarang kita balik. Kalau kita mau ngejual US dollar, maka pihak bank lah yang membeli. Karena pihak bank membeli, maka dikasihlah harga 14.590 rupiah. Nah, format ini pun digunakan di broker forex gitu ya. Jadi sebelah kanan ini harga jual, sebelah kiri ini harga beli begitu. Jadi kalau kita mau beli GBP USD di contoh saya yang tadi, ya kan, di harga 1,27952. Ini adalah harga kita beli, yaitu broker ngejual. Sedangkan kita kalau mau ngejual GBP USD di harga ini 1,27935. Itu kita ngejual pihak broker yang beli, kan? Harga beli di sebelah kiri. Oke. Tapi seringkali pada prakteknya harga itu tidak selalu kiri dan kanan. Saya ambil satu contoh. Nah, misalnya kita lagi mau buka posisi, kemudian kita lihat grafik kan. Nah, sedangkan ini kan ada dua harga. Kita dikasih harga yang mana begitu kan? Apalagi ini peletakannya bukan kiri dan kanan, tapi atas dan bawah. Oke. Ya. Bagi saya cara mudah untuk mengingat hal ini adalah begini. Kalau kita mau beli barang, biasanya kan kita bilang ke penjual adalah, "Pak, harganya tinggi amat, diturunin dong." Gitu kan. Jadi kalau kita mau beli, kita pasti dikasih harga yang mahal dari pihak toko gitu kan. Sedangkan kalau kita mau jual, kita pasti biasanya bilang, "Pak, harganya murah amat, tolong dinaikin." Jadi kalau kita mau jual, kita pasti dikasih harga yang murah. Nah, itu cara saya untuk mengingatnya. Jadi kalau kita mau beli, pasti dikasih harga yang mahal, yaitu 1.0709. Ya kan? Nah, dia ada di sebelah kanan. Kebetulan. Bukan kebetulan, memang dia benar kan? Dia diletakkan di sebelah kanan. Sedangkan kita kalau mau jual, kita pasti dikasih harga yang murah, yaitu 1,06951. Nah, ini. Yaitu kita dikasih harga beli. Kita ngejual berarti broker membeli, maka kita dikasih harga beli. Oke, nah, jadi itu cara saya mengingat mana harga yang kalau kita beli dikasih harga yang mana, itu caranya saya, yaitu kalau kita beli dikasih yang mahal, kalau kita jual dikasih yang murah. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman gak usah bingung kalau kemudian posisinya kayak tadi ya,
atas bawah gitu kan. Cukup ingat gitu aja. Kalau kita beli pasti oleh toko dikasih kita yang mahal. Kalau kita mau jual oleh toko pasti kita dikasih murah. Ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu karena takut kepanjangan. Nanti saya akan lanjutkan mengenai apa itu pip, spread, lot, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.